Gue nggak tahu ini antara kemunduran atau justru kemajuan, di mana dalam aturan KUHP gitu ya, atau ya KUHP yang baru ini membuat gitu ya tersangka dari kasus korupsi ini nggak ditampilkan. Nah, kok bisa gitu ya? Nah, kita tahu ya bahwa sebelumnya saat gelar konferensi pers, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini selain menampilkan barbuk alias barang bukti, biasanya ada tersangkanya itu ikut ditunjukkan gitu ya, meskipun sebentar gitu ya. Biasanya ada tersangkanya pakai baju orange gitu ya, ditunjukkan ke publik gitu ya. Tapi dengan adanya undang-undang ini justru enggak gitu kan ya. Nah gitu ya. Kita lihat dulu beritanya, informasinya seperti apa. Kita reaction dari akun Instagram inilah_com. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Dalam laman Instagram inilah_com, KPK melunak di 2026. KPK melunak di 2026 gitu ya. KUHP baru bikin tersangka korupsi. Kini bisa bersembunyi di balik hak privasi gitu ya. KPK tidak lagi menghadirkan atau menampilkan tersangka dalam konferensi pers penanganan perkara korupsi. Kebijakan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP gitu. KUHP baru menitikberatkan perlindungan hak asasi manusia termasuk bagi pihak yang berstatus tersangka. Prinsip utama yang dikedepankan asas praduga tak bersalah. Sebelumnya KPK kerap menghadirkan memperlihatkan tersangka secara langsung ke publik. Kini praktik tersebut dinilai berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah menurut KUHP baru gitu ya. Statement dari pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK ya. Mungkin rekan-rekan bertanya, agak beda hari ini konferensi pers hari ini agak beda kok. Kenapa kok nggak ditampilkan apa para tersangkanya? Nah, itu salah satunya kami juga sudah mengadopsi KUHP yang baru gitu ya. Ada asas praduga tak bersalah yang melindungi dari para pihak, jadi tentunya juga kami sudah ikuti itu gitu kan ya. Aduh, ini menurut teman-teman ini kemajuan, menurut Positive People ini kemajuan atau kemunduran? Kalau menurut netizen ini gimana? Kita coba baca gitu ya komentar netizen. Nyuri ayam jagung padi digebukin gitu, saat gitu ya. Ya deh, terserah kalian gitu. Apakah dia yang korup tidak melanggar HAM gitu kan itu. Rakyat sudah disetting miskin sama pemerintah sendiri. Di negara maju tersangkanya malah langsung dikirim ke Tuhan Yang Maha Esa. Iya tuh ada yang negara-negara maju itu menghukum mati para koruptor gitu. Ngeri yang negeri yang mengalami kemunduran gitu. Ngapain harus maju kalau bisa dimundur-mundurin? Katanya mau jadi negara maju. Kok malah jadi negara mundur. Kayaknya kita butuh rakyat Meksiko buat bungkam pejabatnya gitu. Tahu kan yang membuat regulasi dan penerapan regulasi siapa yang di Senayan sana gitu ya. Tenang kawan-kawan, tetap awasi saja, mereka lagi ngumpulin bahan bakarnya sendiri, lihat aja nanti gitu ya. Terserah penguasa aja, yang penting koruptor bahagia gitu. Kalau masih praduga belum bisa dijadikan tersangka Pak gitu kan ya. Iya ya, ini kan harusnya yang udah jadi tersangka gitu. Yang buat undang-undang kan wakil rakyat yang duduk anteng di Senayan gitu. Kaum Jukat 58 pasti happy banget lihat kondisi negara ini. Tapi mereka paham kan apa yang terjadi di negara ini. Oke gas, palelo diterabas. Gitu. Sekalian nggak usah ditangkap Pak, official KPK toh. Sekalian lah nggak usah ditangkap ya. Gitu. Intinya hukum untuk penguasa tidak berlaku lagi, hanya berlaku untuk masyarakat negara sakit. Perlindungan bagi yang beruang kah gitu ya. Hancur negara gara-gara ulah tikus-tikus puki gitu. Siap perang lawan oligarki gitu ya. Ya aman deh Jokowi. Aduh. Untalan KB gitu ya. Berarti bisa nyuruh orang lain yang masuk sel dong, kan mukanya aja kita nggak boleh lihat gitu. Aduh, goblok. Capek nggak sih jadi WNI? Capek banget dong pastinya gitu. Makin parah gitu. Kok nggak di demo yang aturan seperti ini gitu ya. Sejarah di zaman Prabowo gitu. Hidup Prabowo gitu. Jangan diurus kalian tuh kasus korupsi gitu ya. Dari dulu nggak pernah percaya KPK. Itu tadi ya komentar-komentar netizen. Kalau dibaca sampai ke bawah ini kayak masih banyak yang nggak setuju dengan hal ini. Urusan gini aja dikedepankan HAM, giliran pelanggaran HAM aja belum tentu diproses gitu kan ya. Aduh ya ini ya sangat disayangkan ya dengan hal ini ya. Tadi ada netizen yang bilang lah kalau masih praduga kok udah dijadikan tersangka gitu kan. Ya mungkin benar kalau misalnya masih praduga gitu. Tapi kan kalau udah jadi tersangka kan harusnya ini dong ya ditunjukkan istilahnya kayak gitu. Ya nggak sih gitu ya. Menurut Positive People gimana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.